finalize deh akhirnya. Selamat menyanyikan. Kita kan udah keliling Eropa sama Asia Tenggara. Kita mau keliling mana nih? Bentar, kita lihat dulu. Gimana kesini nih? Kita ke Iran. Aku tahu Iran itu kaya akan sejarahnya loh. Di bagian baratnya berbatasan dengan Irak dan Turki. Di utaranya berbatasan dengan Azerbaijan, Armenia, dan Turkmenistan. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Nah, di sebelah selatannya berbatasan dengan Arab juga Oman. Kayaknya seru banget gak sih kesini? Ini luas banget loh. Betul, luas banget. Luasnya sekitar 1,6 km persegi. Banyak gunung, gurun, hingga sungai-sungai. Tapi juga ada tanahnya yang subur. Dulu itu namanya Iran. Dulu namanya Persia, lalu berubah jadi Iran. Sekarang dikenal sebagai Iran. Wilayahnya strategis banget, jadi banyak peradaban yang lewat sini. Ya sih, kelihatan ini strategis banget ya, diapit oleh beberapa negara. Ya. Halo para penjelajah, aku Tiara. Aku dari tour guide waktu. Jadi aku bakalan ajak kalian untuk menjelajahi Iran. Tapi aku gak cuma ajak kalian menjelajahi Iran di zaman sekarang. Kita bakalan kembali ke masa lalu. Wah, kayaknya seru gak sih? Pasti seru banget tau. Oke, kita bakalan menjelajahi Iran di zaman dulu. Let's go. Ini tahun 636 Masehi, pertempuran Kondisi, di mana pasukan Muslim di bawah Khalifah yang Khattab itu sedang menaklukkan kerajaan Sasani di Persia. Oh gitu. Halo guys, nama saya Udin Abi Waqos, Panglima pasukan Muslim di bawah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kami perang bukan untuk menghancurkan Persia, tapi membawa cahaya Islam. Persia yang sangat kuat ini akhirnya jatuh. Tapi Persia kan udah punya peradaban yang tinggi. Benar, meski kami menang secara militer, tapi budaya di Persia itu tidak runtuh. Justru budaya mereka itu menyatu dengan Islam. Bahasa Persia, seni, ilmu pengetahuan, semuanya berkembang lebih indah di bawah panji Islam. Inilah awal dari peradaban Islam dan pikiran yang berjalan. Oh, jadi perang itu tuh awal mulanya dari Islam di Persia. Betul banget. Nah, setelah kita tahu masuknya Islam ke Persia, gimana kalau kita lanjut ke peradaban selanjutnya? Mau nggak? Mau nggak? Mau banget! Ayo! Aku Shah Ismail pertama. Pendiri dinasti Safawi 1501 sampai 1736. Kami yang menjadikan Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Kami percaya pemimpin negara dan agama haruslah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW. Melalui jalur Ali bin Abi Thalib, ini yang membuat Iran berbeda dengan negara Muslim yang kebanyakan Sunni. Dan aku Muhammad Reza Pahlavi, pemimpin kedua dan terakhir dinasti Pahlavi tahun 1925 sampai 1979. Setelah ayahku mengkudeta dinasti sebelumnya, ayahku mengubah nama Persia menjadi Iran yang artinya negeri bangsa Arya. Aku mencoba memodernisasi Iran secara besar-besaran. Aku buat Iran menjadi sekuler dan mengikuti budaya Barat khususnya Amerika. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari sejarah politiknya Iran. Kira-kira dari penjelasan yang tadi udah disampaikan, kalian ada yang mau ditanyain nggak? Tunggu. Tapi kan sekarang Iran itu republik
Islam. Aku ingat setelah revolusi 1927, Ayatullah Khomeini memimpin. Nah, benar kata dia. Seingat aku juga di tahun 2026 tuh sistem pemerintahan Iran tuh udah menggunakan syariat FAQ, di mana sistem pemerintahannya menggabungkan hukum Islam. Penjelasan kalian itu udah benar banget. Setelah revolusi 1979 itu menjadi titik balik besar Iran. Nah, sejak saat itu Iran menjalankan sistem pemerintahan yang menggabungkan antara negara dengan agama. Nah, cukup soal kekuasaan. Gimana kalau kita lanjut ke peradaban selanjutnya? Karena masih banyak peradaban lainnya. Oh, masih ada lagi? Ada dong. Wah, masih banyak banget. Ayo. Nah, sekarang kita udah sampai di pertengahan pasar kuno di Iran. Di sini roda perekonomian berputar dengan sangat buruk. Ayo sini dibeli semua barang andalan Iran. Di sini saya punya kain sutra yang super lembut, halus, dan mewah. Bahkan sudah diekspor sampai ke Cina dan Romawi. Ada juga karpet tangan motif indah, rempah-rempah, kurma kering. Pokoknya semua ini sumber ekonomi Iran di zaman sekarang. Kami banyak gunung tetapi tetap jauh panas. Terowongan air di bawah tanah dari gunung tidak menguap, bisa mengairi ratusan hingga selama ratusan tahun. Oh, jadi bisa bertani meskipun kering ya? Iya. Zaman sekarang Iran tuh ada sutra, ada karpet. Tapi seingatku di tahun 2026 Iran terkenal dengan minyaknya kan? Betul, sejak abad ke-20 cadangan minyak di Iran yang sangat besar di Teluk Persia jadi tulang punggung ekonomi. Letaknya sangat strategis. Jadi Iran pemimpin penting di pasar energi dunia. Ya, tepat sekali. Ekonomi Iran itu selalu beradaptasi dari masa ke masa. Seperti itu. Nah, gimana kalau setelah melihat perdagangan dan pertanian, kita lanjut ke peradaban yang lainnya? Boleh tuh. Selanjutnya kemana Tiara? Coba tebak mana nih? Perpustakaan, mendekati, museum, mendekati bebas. Taruh deh. Aku kasih tahu aja ya. Jadi selanjutnya kita bakalan pergi ke tempat yang lebih megah. Wow, ayo. Rio, ini tentang apa? Mana lihat banget. Jangan berisik. Di sini, pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia Islam. Itu adalah perpustakaan Baitul Hikmah di era Abbasiyah. Nah, semua orang di sini itu kan sudah belajar, jadi kalian jangan berisik ya. Halo, kalian sedang mencari apa? Kamu siapa ya? Aku Ibnu Sina, lahir di Persia, tepatnya di Afsana dekat Bukhara. Aku menulis buku yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tib, atau disebutkan Quran Kitab Kedokteran, yang dipakai di Eropa sampai berabad-abad. Oh, jadi di sini tuh bukan cuma perang-perang doang ya? Bukan. Di Persia juga lahir Al-Biruni, seorang astronom, juga Al-Khwarizmi, seorang bapak Jabar, juga Omar Khayyam, yaitu matematika dan ahli puisi. Kami semua belajar dan menerjemahkan karya-karya Yunani, India, lalu mengembangkannya. Dan tahukah kalian, di zaman dulu pendidikan di Iran itu sangat maju. Bahkan setelah revolusi 1979, sistem pendidikannya itu gratis sampai menengah.
dan diawasi ketat sesuai dengan prinsip Islam yang ada. Oh, berarti aturannya jadi lebih ketat ya? Betul. Pendidikannya pakai dasar Al-Quran dan konstitusi. Ada jenjang prasekolah, sekolah dasar yang bersifat wajib, menengah, dan sebelum kuliah itu ada sistem yang namanya konfor. Jadi semacam ujian masuk PTN itu. Kalau sekarang kayaknya seperti UTBK gak sih? Betul, tapi kayaknya sedikit lebih tegang deh. Lanjut ke peradaban selanjutnya. Boleh. Ayo, let's go. Iya nih, oh bentar, aku tahu dia masjid ini. Oh nggak salah, namanya Masjid Syah Abbas deh. Ini keren banget. Wah, terima kasih ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ali Akbar Ismani, salah satu arsitek di masa kejayaan Safawi. Kami membangun Masjid Syah dan juga Masjid Syekh Lutfallah yang terkenal dengan kubahnya yang berubah warna dari siang ke sore. Ciri khas arsitektur Persia Islam itu adalah kubah besar seperti bawang, menara tinggi berpasangan, mozaik keramik, kaligrafi Arab, dan halaman simetris yang kolam di tengahnya. Wah iya tuh bener kata dia. Seingat aku masjid-masjidnya itu masih berdiri sampai sekarang, bahkan masuk ke dalam warisan dunia UNESCO. Ayo dibeli. Saya dibeli oleh Khasiran, karpet Persia terkentangan dengan motif rumit penuh makna. Ada juga miniatur Persia dan kaligrafi tulisan ayat aja. Wah, ini detail banget. Gambarnya kecil tapi rapi sekali. Itu karya seni yang butuh berbulan-bulan, dibuat dengan kuas satu helai rambut. Sepertinya kalian baru pertama kali kesini ya? Iya dong. Pakaian kalian sangat asing. Iya ya. Kalau begitu, ini untuk kalian miniatur hasiran. Semoga Iran memberikan kesan baik kepada kalian ya. Have a nice day. Oke, terima kasih. Nah, selain itu, for your information, seni di Iran itu tidak hanya mengejar keindahan fisik, tetapi kedalaman makna spiritual. Oh, jadi detail banget ya Tiara. Betul banget. Nah, sekarang kan kita sudah lihat kejayaan arsitektur dan seni di Persia nih. Tapi ingat ya, semua ini tidak lepas dari peradaban Islam yang menyangkut dengan budaya lokal. Nah, sekarang kita akan lanjut ke... Tapi tunggu. Sebelum itu, aku minta foto yuk. Ada foto dulu. di sana nggak sih? Nah, karena udah selesai nih fotonya, kita lanjut ke peradaban lainnya yuk. Boleh, ayo. Ayo. Nah, setelah lihat seni yang megah, sekarang kita masuk ke yang lebih dekat dengan kehidupan sosial. Kehidupan sehari-harinya orang Iran, seperti sosial budaya dan agamanya orang Iran. Tempatnya adem tapi kok sepi ya? Tiara, aku pernah dengar orang Iran tuh terkenal ramah-tamah kan? Tapi selain itu mereka tuh religius juga, benar gak sih? Betul banget. Assalamualaikum. Salam. Aku mendengar kalian bicara tentang Iran. Aku Nura, salah satu penduduk Iran. Aku salah satu murid ulama Syiah. Oh iya, maaf tadi kita gak sadar ada orang. Ya, nggak apa-apa. Tapi izin tanya ya, bener gak sih di Iran tuh mayoritasnya Syiah? Benar banget, sekitar 90-95% warga Iran itu Syiah 12 imam. Sisanya Sunni. Iran bahkan menjadi pusat Syiah di dunia.
Tapi kalau sebelum Islamnya kayak gimana Nura? Zoroaster dong, agama kuno Persia yang percaya perang antara kebaikan dan kejahatan. Tapi setelah Islam masuk pada abad ke-7, perlahan semuanya berubah. Puncaknya tahun 1501, dinasti Safawi resmiin Syiah. Tapi budaya Persia kuno tetap hidup. Kami menyebutnya Islam Iran, perpaduan warisan Zoroaster dan Islam. Oh, jadi nggak menghapus budaya lama, tapi lebih ke nyatuin. Tepat sekali. Lihat saja tahun baru kami ada Nauruz, itu warisan pra-Islam, tapi kami ucapkan doa Islam di dalamnya. Oh, alah, selain itu, aku dengar Iran terkenal dengan puisi kan? Mereka bertanya, mengapa kau tersenyum saat duka? Karena hatiku penuh cahaya, bukan luka. Itu udah dia, penyair besar kami. Orang Iran suka puisi, syair, dan kaligrafi. Sastra itu canggih banget buat kami. Oh iya, satu lagi. Ada yang unik dari Iran, bahasa Farsi itu masih dipakai sampai sekarang. Tetapi banyak kosakata dari bahasa Arab dan pakai aksara Arab juga. Jadi perpaduan dua bahasa gitu, unik kan? Unik banget, unik banget. Tapi kalau bagian sosialnya gimana ya? Nah, kalau sosial itu sejak revolusi 1979, hukum syariah itu dipakai. Wanita pakai jilbab, pengadilan berdasarkan Islam. Tapi orang Iran tetap ramah, suka ngopi, dan baca puisi di taman. Nah, terima kasih ya Nura atas penjelasannya. Bagaimana para penjelajah? Apakah kita mau lanjut ke peradaban lainnya? Lanjut dong. Sejauh ini udah paham belum sih sama peradaban yang ada di Iran? Paham dan bikin takjub untuk Ya, mendalami. nih saya sahabat pengen yang berikutnya kan? Yang berikutnya ini spesial banget sih. Seriusan, serius. Ayo, kita ikutin ke peradaban selanjutnya. Bentar-bentar ini kan perang. Tadi kita kan masuk perang, sekarang kan perang lagi dia ada. Tenang, kita tidak diberang langsung, tapi ini adalah Iran tahun 2025 saat konflik dengan Amerika. Kalian pasti sering lihat kan beritanya yang ada di media sosial? Ya, itu sering banget muncul sih di berita-berita. Nah, itu dia. Kalian pasti ada ya. Itu bukti sejarah Iran. Kalau ternyata Iran itu sejarahnya belum selesai sampai sekarang. Aku gak mau mati muda. Aku belum lulus kuliah. Aku juga belum jadi cutting bahkan. Terus aku juga belum dapat kemeja jurnal. Gimana ini? Tenang aja, tenang aja, tenang aja. Nah, pertanyaan yang pertama tadi itu sempat sering dimention ya sama teman-teman yang ada di sini. Revolusi di Iran itu terjadi pada tahun berapa? Ya, 1, 2, 3. Jadi tahun berapa? Tahun 99. Betul. Nah, jadi pertanyaan itu yang kedua, apa nama perang saat menaklukkan Persia? Satu, udah ada yang mau jawab? Bentar. Pikir dulu.
yang dimiliki di orang Iran gitu yang banyak dijual di perekonomiannya. Terus ada dua tadi sutra sama kurma. Betul lagi. Kurmanya ada satu yang Kapan-kapan. Rempah-rempah. Terus juga tadi ada kurma kering. Sate taichan. betul kan? Sate taichan.